Selamat datang di video pembelajaran Creative Thinking. Agenda kita hari ini akan membahas tentang kreativitas, tahapan proses kreatif, berpikir selektif, berpikir reaktif, berpikir asumtif, dan problem solving process. Apa itu kreativitas? Teman-teman pasti udah sering dengar apa itu kreativitas. Di sini kita akan bahas, kreativitas itu adalah adanya proses belajar, adanya pengaruh dari pergaulan atau pertemanan, adanya pengalaman baik berasal dari pengalaman diri sendiri, adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Ada pula pengalaman dari diri sendiri, pengaruh dari informasi dan komunikasi, pengaruh dari pergaulan dan pertemanan, dan adanya pengaruh dari hasil pemikiran pribadi yang disebabkan tuntutan untuk menyelesaikan permasalahan hidup loh. Teman-teman, gambar ini menunjukkan bagaimana otak kita berproses hingga kita bisa mendapatkan pemikiran yang kreatif. Sekarang kita bahas tahapan proses kreatif. Di tahapan pertama ada preparation, yaitu pengumpulan ide, informasi, dan pemahaman masalah. Yang kedua, incubation, yaitu mencerna fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Dan terakhir, illumination, mencari cara baru dalam pemecahan masalah. Lalu, ada implementation, yaitu penerapan hasil pemikiran, dan evaluation and verification, yaitu mencari cara terbaik dalam penyelesaian suatu masalah. Berpikir selektif. Berpikir selektif adalah kecenderungan untuk memvalidasi ide-ide tertentu dan mengabaikan yang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekeliruan dalam proses berpikir selektif. Ada 3 tahapan, yaitu selective attention, selective observation, dan selective recall. Berpikir reaktif. Bagaimana kita berpikir reaktif dengan Thinking Fast System 1? Silahkan simak poin-poin berikut ini ya teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana kita berpikir reaktif dengan Thinking Slow System 2. Poin-poin ini menjabarkan bagaimana kita berpikir reaktif dengan Thinking Slow. Pada poin ini dijelaskan bagaimana sistem 1 beroperasi saat kita berpikir reaktif dengan Thinking Fast. Ada pula di mana kita memiliki momen thinking slow dalam berpikir reaktif. Namun, itu adalah hal yang wajar dan bisa kita simak dalam poin-poin sistem 2 berikut. Berpikir asumtif. Kita akan menjelaskan apa itu asumsi. Asumsi adalah keyakinan, konvensi, atau ide yang sering kita terima untuk menjadi kenyataan dan tanpa bukti. Kekeliruan dalam proses berpikir asumtif. Berpikir asumtif sangat menguntungkan untuk kita. Salah satunya adalah di saat kita bisa berasumsi apa yang akan terjadi dengan bisnis kita di momen tertentu. Oleh karena itu, kita bisa menyelamatkan dan mencari jalan terbaik untuk keberlanjutan bisnis kita. Kategori asumsi bisnis dibagi menjadi 3 ruang inovasi. Yang pertama adalah keinginan. Yang kedua adalah kelayakan. Dan yang terakhir adalah keberlangsungan hidup. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menerapkan ketiga kategori ini? Problem solving process. Dalam proses problem solving, maka perlu dilakukan langkah-langkah yaitu objective finding, fact finding, problem finding, idea finding, solution finding, dan acceptance finding. Berikut ini adalah proses problem solving, dimulai dengan objective finding dan diakhiri dengan solution finding. Pada objective finding, kita harus menentukan area masalah. Pada fact finding, kita harus mengumpulkan informasi, dan pada problem finding, kita harus mendefinisikan masalah dengan benar. Pada idea finding, kita harus menghasilkan ide-ide dari masalah. Pada solution finding, kita harus mengevaluasi ide dan merubah menjadi solusi.
Dan pada acceptance finding, kita harus mengimplementasikan solusi yang dipilih dengan benar. Teman-teman, inilah creative thinking. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Mari kita terus membuat kreativitas tanpa batas.